Alasan aku memilih program studi ini karena menurutku prodi ini merupakan tempat yang tepat nih buat aku yang memiliki minat di penulisan Arab, teks-teks Arab, kemudian juga kebudayaan Arab. Ditambah lagi dengan support dari orang tua yang membuatku semakin yakin untuk memilih jurusan ini. Kalau menurut aku ya ada mudahnya, ada susahnya juga. Soalnya kalau misal susahnya, aku tuh kan lulusan bukan dari pesantren. Basic aku nggak bisa bahasa Arab. Jadi ya dari nol lagi gitu belajar di sini. Tapi untungnya dosen-dosennya itu benar-benar ngajarin kita dari yang nggak bisa bahasa Arab itu dari nol banget. Terus apa ya, maksudnya materinya juga nggak sampai keseret-seret gitu loh kitanya gitu. Terus dari lingkungan juga mendukung, teman-teman juga pada ngajarin gitu. Kalau misalnya kita ada yang nggak bisa, kita bisa nanya ke teman gitu. Alhamdulillah teman-temannya juga pada baik gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa, kita bakalan ngadain kelas di luar jam mata kuliah. Menurut aku, lingkungan belajar di sastra Arab itu menyenangkan, terus juga dapat membuat kita bisa mengembangkan diri dengan baik. Selain dosen-dosennya yang kompeten, teman-teman mahasiswa lainnya juga memiliki sifat yang kompetitif. Nah, sifat inilah yang dapat memacu kita dan membuat motivasi belajar kita menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah sudah sesuai, karena di saat dahulu aku memilih jurusan sastra Arab di Universitas Pajajaran ini, aku berharap aku bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan pengetahuan lebih. Kemudian setelah aku lulus di jurusan ini dan mengikuti perkuliahan beserta kegiatan-kegiatan yang ada di sini, aku mendapatkan apa yang aku harapkan dahulu itu, ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang lebih dari yang telah aku dapatkan di SMA dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuraini Wahidatun Nisa selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sastra Arab. Dan saya Reza Amin Yasiri selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Sastra Arab. Himpunan Mahasiswa Sastra Arab Universitas Pajajaran Bukan hanya sekedar nama, tapi ia tercipta sebagai tempat untuk menumbuhkan rasa nyaman, rasa kekeluargaan, dan rasa saling memiliki antar satu dengan yang lain. Tidak ada yang sia-sia dalam sebuah proses, karena hasil hanyalah sebuah akhir, dan usaha adalah pembelajaran tiada akhir. Jadilah pribadi yang kritis. Jangan pernah takut jika kita benar. Jadilah pemberani yang mengatakan kebenaran adalah benar dan kesalahan adalah salah. Jadilah pribadi yang haus akan ilmu, menjadikan semua orang itu guru dan semua tempat itu kelas. Jika mata masih belum bisa memahami, maka dengarkan. Jika masih kurang, maka rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazbini, Ketua Program Studi Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Program Studi Sastra Arab berdiri sejak
bulan Oktober tahun 1964. Saat ini, program studi sastra Arab memperoleh akreditasi A dari BAN PT dan saat ini sedang menyiapkan diri untuk mengikuti akreditasi internasional. Program studi sastra Arab menerima mahasiswa lulusan SMA, madrasah aliyah maupun sekolah-sekolah yang setingkat dengan madrasah aliyah atau SMA. Program studi sastra Arab menyelenggarakan program studi strata 1 dan saat ini pada setiap angkatan diperkirakan mahasiswa yang memilih program studi sastra Arab berkisar antara 100 hingga 120 atau 130 orang. Hal ini tentu saja disesuaikan dengan hasil seleksi dengan mengikuti seleksi baik jalur SNMPTN maupun SBMPTN ataupun dalam seleksi mandiri Universitas Padjadjaran. Kegiatan kemahasiswaan selain kegiatan akademik mengikuti perkuliahan atau proses belajar mengajar, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan lain baik yang terkait dengan minat dan bakat serta hobi dari mahasiswa yang bersangkutan maupun juga kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga, kesenian, dan lain-lain sebagainya. Di kalangan mahasiswa ada perkumpulan yang disebut dengan Himpunan Mahasiswa Sastra Arab. Himpunan ini mewadahi para mahasiswa sastra Arab untuk beraktivitas selain aktivitas perkuliahan adalah aktivitas keorganisasian maupun aktivitas dalam keorganisasian kemahasiswaan serta aktivitas dalam bentuk kelompok-kelompok peminatan dan juga hobi yang ada atau yang digemari oleh para mahasiswa. Oleh karena itu maka pada tahun ini program studi sastra Arab mengajak kepada para lulusan SMA maupun madrasah aliyah, marilah kita bergabung dengan teman-teman kita yang sudah ada di program studi sastra Arab Universitas Padjadjaran. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami tunggu di program studi sastra Arab Universitas Padjadjaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hambatan dan tantangan saya sehingga saya bisa masuk 5 besar Duta Bahasa Jawa Barat adalah dalam pengaturan ataupun memanajemen waktu saya. Kemudian juga ketika saya melihat peserta-peserta yang lain yang mana kebanyakan itu kakak tingkat semester 4 dan juga semester akhir, dan saya sebagai tahun pertama kuliah semester 2, saya dituntut harus bisa menyusul ataupun menyaingi mereka. Baik, motivasi terbesar saya sehingga saya bisa masuk 5 besar Duta Bahasa Jawa Barat ini adalah saya tentunya berawal dari cinta, kemudian rencana. Kecintaan saya terhadap kebahasaan dan juga rencana saya terhadap kebahasaan juga. Tentunya saya dituntut harus bisa mengutamakan bahasa Indonesia, tentunya juga melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing, bahasa Arab dan juga bahasa Inggris tentunya yang dilombakan pada saat Duta Bahasa Jawa Barat tersebut. Edukatif ya, edukatif, mungkin ada yang di
SMP, SMA, ada di SD, bahkan ada juga yang di perguruan tinggi. Nah, dia sebagai mengajarkan ya ilmu yang telah diperoleh dari jurusan bahasa Arab yang telah diajarkan oleh para dosen yang ada di lingkungan Fakultas Sastra jurusan bahasa Arab. Bagi alumni yang sudah lulus, dia bisa bekerja, bisa berkiprah di berbagai macam instansi yang baik menyangkut instansi pemerintah maupun swasta ya. Misalnya ya di Kementerian Luar Negeri gitu, di perdagangan internasional, di bisnis internasional, di bidang jurnalistik internasional. Ada yang di politisi, dia mungkin awalnya aktif di kemahasiswaan, di organisasi kemahasiswaan. Dia banyak aktif di politik ya. Selain itu juga bisa juga ada lembaga-lembaga penerjemah itu ya. Tijaroh ya, tijaroh itu pedagang. Jadi ada yang sebagai saudagar ya, yang mulai dari kreativitas hasil kerajinan sampai juga ekspor busana muslim ke Timur Tengah ya. Kemudian ada juga yang berkiprah mungkin ya, di berbagai macam lembaga instansi atau mungkin lembaga-lembaga lain yang membutuhkan tentang kedalaman bahasa Arab. Dan ada juga yang mungkin jadi PNS, itu memang bersaing dengan fakultas-fakultas yang lain atau jurusan-jurusan lain yang ada di universitas yang lain yang ada di Indonesia ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan di perbankan ya, karena sekarang berkembang juga bank-bank syariah gitu ya. Ada juga selain dari PNS di administrasi, bisa menjadi peneliti tentang kebahasaan. Prospek jurusan bahasa Arab itu semua yang ada di daerah ini, selama dia punya kemampuan untuk bersaing di dalam formasi yang ada, alhamdulillah mereka bisa masuk di semua lini. Tinggal persoalannya kita sama-sama betul-betul punya kemampuan, kapasitas, kapabilitas ya, dan kualitas di bidang yang kita kaji itu. Insya Allah bagi para lulusan akan mudah mendapatkan posisi, peran, jabatan, fungsi, pekerjaan di berbagai macam instansi yang tersedia. Ayo, Kami tunggu Kalian Untuk menjadi bagian dari sastra Arab Universitas Pajajaran.